محمد نبينا بنور هدينا من مكة Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul tentang ayat tentang malaikat, yang beranggotakan saya sendiri, Rahmayani, dan Julita Ramadhani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat tentang iman kepada malaikat yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 285, yang artinya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Rabb-Nya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang taat. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Rabb, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Di sini kami mengambil dua tafsir, yakni tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Baik, yang pertama dari tafsir Jalalain dari surah Al-Baqarah ayat 285, yaitu amanah, telah beriman, artinya membenarkan ar-rasul, rasul yakni Muhammad, bima unzila ilaihi mir rabbihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, yakni Al-Quran, wal mu'minuna, demikian pula orang-orang yang beriman sebagai atap, ar-rasulu, kepada rasul. Kullu, semuanya, tanwinnya menjadi pengganti bagi mudhafun ilaih, kata yang menjadi saudaranya. Amana billahi wa malaikati wa kutubihi, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan kitab-kitabnya. Ada yang membaca secara jamak, wa kutubihi, dan ada pula secara mufrad, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun di antara rasul-rasulnya, sehingga kami beriman kepada sebagian dan kafir kepada lainnya, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Waqalu sami'na, dan mereka mengatakan, kami dengar. Maksudnya apa? Yang diperintahkan kepada kami itu, disertai dengan menerima, wa ata'na, dan kami taati. Kami memohon kepadamu, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir, ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali, yakni tempat berpulang sesudah bangkit dari kubur. Sedangkan tafsir yang kedua, ini tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Baqarah ayat 285 adalah ada hadis-hadis yang membicarakan tentang keutamaan dua ayat terakhir dari Quran surah Al-Baqarah. Dua ayat ini diantaranya dari Abu Mas'ud al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailati kapatah, yang artinya siapa yang membaca dua ayat terakhir surah Al-Baqarah pada malam hari, maka sudah mencukupi baginya. Dan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, pada saat Rasulullah diisrakan, beliau dibawa sampai ke Sidratun Muntaha yang berada di langit ke-6. Disitulah semua yang naik dari bumi berakhir dan bertahan, dan sampai situ pula berakhirnya sesudah yang jatuh dari atasnya dan tertahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Najm ayat 16 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Idz yaghsha sadratu ma yaghsha, yang artinya Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratil Muntaha, diliputi sesuatu yang meliputinya. Quran surah An-Najm ayat 16. Dia berkata,
itu adalah hamparan dari emas. Dia juga berkata, Rasulullah juga diberi 3 hal, yaitu sholat 5 waktu, ayat penutup surah Al-Baqarah, dan diampuninya orang-orang yang tidak musyrik sedikit pun kepada Allah dari umatnya. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat-ayat tentang malaikat sebagai utusan Allah yang terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Di sini juga kami mengambil 2 tafsir, yakni tafsir Jalalain dan Ibnu Katsir. Yang pertama, tafsir Jalalain dari Quran surah An-Nisa, yaitu ayyuhalladzina amanu aminu. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah. Maksudnya, pertahankanlah imanmu. Billahi wa rusulihi wa kitabi alladzi nazzala ala rasulihi. Kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang diturunkannya kepada Rasulnya Muhammad SAW, yakni kitab suci Al-Quran, wal kitabi alladzi anzala min qablu, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Maksudnya, kitab-kitab yang diturunkannya kepada para rasulnya, dan maksudnya bentuk mabni lil fa'il, kata kerja aktif, yaitu wa ma yakfur billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil al-akhiri faqad dalla dalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kiamat, maka sesungguhnya ia telah sejauh-jauhnya dari kebenaran. Dan yang kedua dari kitab tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, adalah suatu perintah Allah kepada orang yang beriman agar menuju ke semua syariat iman, cabang-cabangnya, rukun-rukunnya, serta tiang-tiangnya. Ini bukan termasuk menyempurnakan sesuatu yang tidak sempurna, mengkokohkan, menegakkan, dan konsisten berada di atasnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim, yang artinya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Maksudnya, perlihatkanlah kepada kami jalan yang lurus, tambahkanlah kepada kami petunjuk, dan tetapkanlah kami di atasnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Julita Ramadhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julita Ramadhani. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari kawan saya tentang penafsiran ayat-ayat malaikat. Yang saya jelaskan yaitu adalah tafsir ayat-ayat malaikat selalu patuh kepada Allah, yang mana terdapat dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi, ja'ilil malaikatu rusula, ulil ajnihatin masna wa sulasa wa ruba'a, yazidu fil khalqi ma yasa, innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Adapun kami mengambil dua tafsir di sini. Yang pertama itu adalah tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Yang pertama saya akan menjelaskan tafsir Jalalain dalam Quran surat Al-Fatir ayat 1 tersebut, yang mana Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah memuji dirinya dengan kata-kata itu, sebagaimana keterangan yang telah disebutkan dalam awal surat As-Saba. Fatiris samawati wal ar, pencipta langit bumi, yakni yang membuat semuanya tanpa ada contoh sebelumnya. Ja'ilil malaikati rusula, yang menjadikan para malaikat sebagai utusan-utusan kepada para nabi, dan yang mempunyai sayap-sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Dan Allah menambahkan pada ciptaannya, yakni malaikat dan lain-lainnya. Ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Apa saja yang Dia kehendaki, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan adapun menurut tafsir Ibnu Katsir dalam Quran surat Al-Fatir tersebut, yang adalah Alhamdulillahi fatiris samawati wal ar, segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, aku belum mengerti makna fatiris samawati wal ar. Sebelumnya ada 2 orang Badui yang datang kepadaku mempersekitakan sebuah sumur, maka salah satu berkata kepada yang lain seterusnya, akulah yang memulai pembuatnya, dengan ungkapan ana fathartuha, yaitu aku memulainya. Kemudian Allah berfirman, Fatiris samawati wal ar, pencipta langit dan bumi. Ibnu Abbas mengatakan yang menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian Ad-Dahhak mengatakan semua lafaz fatir yang ada dalam Al-Quran maknanya menciptakan. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Ja'ilil malaikati rusula ulil ajni hatim musanna wasalasa waruba'a, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai macam urusan, yang mempunyai sayap, masing-masing ada yang 2, 3, dan 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malaikat sebagai utusan-utusan di antara Dia dan nabi-nabinya. Dengan sayap itu mereka terbang mencapai tempat yang diperintahkan kepada mereka untuk sampai kepadanya dengan cepat. Di antaranya mereka ada yang mempunyai 2, 3, dan ada yang mempunyai 4 sayap, dan ada pula yang mempunyai lebih banyak dari itu. Malaikat yang memiliki sayap terbanyak adalah malaikat Jibril, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW melihat malaikat Jibril ketika Isra dalam wujud aslinya dengan 600 sayap. Lebar antara kedua sayapnya sama dengan jarak antara timur dan barat. Karena itulah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya. Fatir ayat 1. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, Yajidu fil khalqi ma yasa'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang Dia kehendaki. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Asy-Syu'ti mengatakan Allah Subhanahu wa taala menambahkan sayap para malaikatnya dengan menambah ciptaan mereka menurut apa yang dikehendakinya. Kemudian Az-Zuhri dan Ibnu Zurais mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah keindahan suara. Adapun perbedaan antara kedua tafsir di atas baik di dalam Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan. Jadi perbedaan antara kedua tafsir di atas baik di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 285, An-Nisa ayat 136 atau Al-Fatir ayat 1 ialah memiliki perbedaan dari segi metode penafsirannya saja. Sedangkan maknanya sama, yang mana di sini tafsir Ibnu Katsir menggunakan metode analitis atau tahlili, yang mana tafsir ini menafsirkannya kata per kata dan tidak mengabaikan aspek asbab an-nuzul dan juga munasabat ayat atau melihat hubungan antara ayat-ayat Al-Quran antara satu sama lain. Akan tetapi, tafsir Ibnu Katsir ini juga dikatakan semi tematik karena dalam pembahasannya pengelompokan ayat-ayat sesuai urutan ayat dan saling berkaitan. Dan sedangkan tafsir Jalalain, yaitu metode penafsirannya adalah menggunakan metode izmali atau global, yang mana tafsir Jalalain menjelaskan ayat-ayat Al-Quran secara ringkas
tetapi mencangkup dan enak dibaca. Susunannya teratur seperti mushaf Al-Quran serta menafsirkan Al-Quran dari awal hingga akhir tanpa perbandingan dan penetapan judul. Jadi sudah jelas sekali perbedaan antara tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir pada ayat di atas. Dan adapun kesimpulannya, dari penjelasan di atas kita dapat tarik kesimpulan bahwa iman kepada malaikat itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 285 dan ayat-ayat tentang malaikat sebagai utusan Allah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 136. Dan sedangkan ayat-ayat tentang malaikat selalu patuh terdapat pada surat Al-Fatir ayat 1. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.